Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Akhlak Aswaja. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Nita Puspita dan rekan saya Gary Andrianto. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tasawuf akhlaki atau sunni dan tasawuf falsafi. Dalam sejarah perkembangannya, tasawuf ini dibagi menjadi dua arah perkembangan. Yang pertama, tasawuf salafi, tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni. Nah, tasawuf ini lebih berorientasi kepada murni sufi. Dan yang kedua yaitu tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi ini berorientasi ke arah kedua pencampuran, yaitu berlatar belakang sebagai filosof dan juga sebagai sufi. Nah, pembagian dua jenis tasawuf tersebut didasarkan atas kecenderungan ajaran yang dikembangkan, yakni kecenderungan pada perilaku atau moral keagamaan dan kecenderungan pada pemikiran. Nah, dua kecenderungan ini terus berkembang hingga masing-masing mempunyai jalan sendiri-sendiri. Jadi, pada bab ini kami akan membahas tentang tasawuf sunni atau akhlaki dan juga tasawuf falsafi. Adapun keterkaitan permasalahan pada materi kali ini, yang pertama yaitu tercabutnya akar spiritualitas dari kehidupan yang mengakibatkan munculnya akhlak negatif. Nah, akhlak negatif ini yang mulai terasa dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya itu kasus pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jiwa yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu kefanaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tasawuf falsafi ini dipandang sebagai ajaran kurang baik bagi orang awam. Salah satu contoh ajarannya seperti ajaran Siti Jenar dengan manunggaling kawula Gusti. Maka dari itu, umat manusia membutuhkan ajaran-ajaran atau aliran dari tasawuf akhlaki dan falsafi untuk pemenuhan kebutuhan batin. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf akhlaki atau sunni. Nah, tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni ini adalah bentuk tasawuf yang mana penganutnya ini memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis serta berorientasi pada perbaikan akhlak. Nah, aliran tasawuf akhlaki atau sunni ini memadukan aspek hakikat dan syariat yang senantiasa memelihara kezuhudan dan berkonsentrasi mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang munculnya ajaran tasawuf akhlaki atau sunni ini tidak terlepas dari percecokan masalah akidah yang melanda para ulama fikih dan tasawuf. Pada abad ke-5 Hijriah, aliran Syiah al-Islamiyah berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, di mana Syiah ini lebih banyak mempengaruhi para sufi dengan doktrin bahwa imam yang ghaib akan pindah ke tangan sufi yang layak menyandang gelar waliullah. Jadi di pihak lain, para sufi ini banyak yang dipengaruhi oleh filsafat neoplatonisme yang memunculkan corak pemikiran tasawuf falsafi yang tentunya sangat bertentangan dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in. Jadi dengan ketegangan inilah muncullah sang pemadu syariat dan hakikat, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ataupun Abu Hamid al-Ghazali merupakan salah satu penggagas sekaligus tokoh tasawuf di dunia Islam. Di semasa hidupnya, Imam al-Ghazali ini menjalankan aktivitas sufisme dengan membangun hubungan duniawi dan ukhrawi yang seimbang dalam kehidupannya. Ajaran tasawufnya senantiasa berlandaskan kepada sumber syariat Al-Quran dan hadis serta menekankan aspek etika dan akhlak di dalam mengamalkan tasawufnya. Jadi sepanjang hidupnya ini beliau selalu menekuni karya tulis yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya serta memberikan pemahaman spiritual melalui jalan tasawuf lewat pengolahan batin atau riyadhah. Nah, dalam ajarannya tersebut, Imam Ghazali ini sangat menolak sistem pemikiran Mu'tazilah yang memiliki kecenderungan besar di dalam penggunaan akal. Beliau melihat Mu'tazilah lebih terkesan
memprioritaskan akal walaupun memang tidak mendahului wahyu, namun tetap menggunakan wahyu hanya sebatas konfirmasi. Sedangkan kecenderungan fikih Al-Ghazali ini mengikuti Imam Syafi'i, dan konsep teologinya ini lebih dekat dengan mazhab Asy'ari, di mana sangat kuat berpengaruh di Khurasan dan dunia Islam masa itu. Adapun karakter atau ciri tasawuf akhlak, yaitu diantaranya yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kerangka pendekatannya. Lalu tasawuf akhlak ini lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Nah, dualisme ini dimaksud sebagai ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, namun hubungannya ini tetap dalam kerangka yang berbeda dalam hal esensinya. Jadi sedekat apapun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Lalu tasawuf akhlaki ini berkesinambungan antara hakikat dan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniah dengan fikih sebagai aspek lahiriah. Karena berbeda dengan Tuhan, manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan moral, akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadhah, yaitu latihan mental, dan dengan melakukan langkah takhalli, tahalli, dan tajalli. Jadi takhalli ini sebagai usaha mengosongkan diri dari perilaku akhlak tercela, dan tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dan membiasakan diri dengan jalan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Sedangkan tajalli adalah terungkapnya nurul ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan dari judul makalah kami, tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Nah, di sini ada pengertian tasawuf falsafi. Apa sih itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi adalah corak tasawuf yang fokus pada cara berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini tasawuf falsafi kaya dengan pemikiran dan pengalaman filosofis pribadi para sufi. Jadi tasawuf falsafi ini pemikiran para seorang filosof yang bagaimana cara mereka untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tasawuf falsafi ini menggabungkan antara sisi rasio dan hati atau rasa. Dan juga tasawuf falsafi ini biasanya dilakukan oleh dilakukan para sufi agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tasawuf falsafi ini tidak bisa kita tiru sebagaimana semestinya. Mungkin tasawuf falsafi ini bisa kita pelajari atau bisa kita jadikan ibrah, tapi tidak bisa kita ikuti secara langsung. Karena apa? Karena tasawuf falsafi ini ataupun para sufi mempunyai cara-cara tersendiri dan cara masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ada karakteristik tasawuf falsafi. Dari karakteristik tasawuf falsafi ini, jadi kita bisa membedakan mana tasawuf falsafi, mana tasawuf akhlaki. Untuk yang pertama, karakteristik tasawuf falsafi, pemahaman yang menggabungkan antara rasio atau filosofi dan rasa atau perasaan. Jadi pemahaman yang menggabungkan antara rasio, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tasawuf falsafi ini menggabungkan antara rasio dan rasa, menggabungkan dengan hati. Pemikiran itu digabungkan antara rasa dan hati. Lalu latihan ruhaniyah atau riyadhah sebagai
peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. Cara-cara melatih ruhaniah kita agar meningkatkan kebahagiaan pada diri kita. Nah, lalu ada iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas. Apa itu iluminasi? Iluminasi itu semacam cahaya hati atau cahaya jiwa sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas. Setelah seorang sufi dekat mengetahui cara-cara bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan telah menemukan cahaya jiwa mereka sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat realitas. Lalu falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan dengan hakikat realitas dan dengan sebagai simbol ataupun terminologi. Jadi seorang sufi itu setelah mengetahui cara-cara metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu disamarkan ungkapan-ungkapan tersebut seperti simbol dan terminologi tadi. Nah, untuk materi selanjutnya ada ajaran-ajaran tasawuf falsafi. Apa sih ajaran-ajaran di dalam tasawuf falsafi ini? Yang pertama ada fana dan baqo. Fana itu raga kita atau diri kita, sadar kita, raga kita ini nama fana, dan baqo itu mempunyai arti kekal, yakni yang lenyapnya kesadaran dan kekal, di mana raga kita ini akan lenyap dalam kekekalan tersebut. Seperti itu ya. Fana dan baqo ini memiliki arti yakni lenyapnya kesadaran dan kekal, di mana raga kita, kesadaran kita ini akan kekal di dalam kelenyapan tersebut. Nah, itu kan dalam sekali artinya ya. Yang kedua ada itihad, yaitu konsep lanjutan dari fana dan baqo tadi, yaitu suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Nah, setelah melakukan metode-metode yang dilakukan oleh para sufi tadi, seorang sufi itu ittihad ini suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Nah, yang ketiga ada hulul, yaitu bersemayamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri manusia sehingga bersatulah sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Masih lanjutan dari ittihad tadi ya, lanjutan dari suatu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Jadi seorang sufi ini ajaran-ajaran dalam tasawuf falsafi ini yang ketiga ini hulul, bersamayamnya sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia sehingga bersatulah sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Ini sangat dalam sekali ya artinya ya. Seorang sufi itu mempunyai banyak cara bagaimana agar dekat dengan agar bisa punya kedekatan dengan Tuhan. Sampai-sampai ittihad itu mempunyai arti suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Sangat dalam sekali artinya. Nah, lalu selanjutnya ada isyraq, yang berarti terbit, bersinar atau memancarkan cahaya. Nah, yang keempat ini, ajaran-ajaran tasawuf falsafi ini, isyraq berkaitan dengan cahaya yang pada umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan atau kebahagiaan, ketenangan, dan hal-hal yang membahagiakan. Lalu yang terakhir, yang kelima ini, manusia berasal dari nur al-anwar yang menciptakan melalui pancaran cahaya. Oleh karena itu, menurut pemahaman ini, hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan arus bolak-balik. Nah, artinya
ada hubungan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia ini tercipta karena Nur Muhammad. Lalu dengan hubungan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dari situ terjadinya itihad, suatu kedekatan kita terhadap Tuhan. Setelah kita mengetahui ajaran-ajaran tasawuf falsafi, lalu apa pentingnya belajar tasawuf falsafi? Kenapa kita harus belajar? Apa penting dari belajar tasawuf falsafi ini? Nah, Kementerian Agama, Menteri Agama mengkomen atau berpendapat tentang buku Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siroj yang bertajuk Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Beliau berpendapat tasawuf falsafi mengajarkan tentang pentingnya menghadirkan visi dan misi ketuhanan dalam segenap kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadirkan visi misi ketuhanan dalam segenap kehidupan baik dan kehidupan pribadi, menyambungkan ke visi misi dan misi itu visi dan misi ketuhanan ke dalam keluarga dan masyarakat itu bagaimana? Kita mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat mempunyai nama dalam Asmaul Husna yang 99. Nah, salah satunya Ar-Rahman, kasih sayang, memiliki arti kasih sayang. Kita ambil salah satunya tapi tidak dengan sepenuhnya. Bagaimana kita memberikan kasih sayang terhadap keluarga, terhadap pribadi kita, terhadap diri kita, terhadap masyarakat maupun kehidupan dalam bangsa negara ini. Itu termasuk menghadirkan visi dan misi ketuhanan untuk baik untuk kehidupan diri kita atau untuk keluarga dan masyarakat. Itu tasawuf falsafi itu yang dipendapatkan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu perbedaan tasawuf akhlaki atau sunni dengan tasawuf falsafi. Nah, di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf akhlaki atau sunni. Jadi tasawuf akhlaki atau sunni ini lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol pada segi teoritis. Sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan filosofis yang sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam, bahkan bisa dikatakan mustahil. Nah, kaum sufi sunni ini menganggap bahwasannya tiada sesuatu pun yang wujud kecuali Allah, sehingga manusia dan alam semesta semuanya adalah Allah. Mereka tidak menganggap bahwasannya Allah itu zat yang esa, yang bersemayam di atas arsy. Adapun perbedaannya secara spesifik antara tasawuf akhlaki atau sunni dengan tasawuf falsafi, bahwa tasawuf akhlaki sunni ini merupakan ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf akhlaki ini berorientasi atau berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak, budi pekerti, dan perbaikan akhlak. Sedangkan tasawuf falsafi ini merupakan konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat, sehingga menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Jadi perbedaan tasawuf akhlaki atau sunni dengan tasawuf falsafi seperti yang sudah disebutkan tadi. Baik, cukup sekian pemaparan materi tentang tasawuf akhlaki sunni dan tasawuf falsafi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.